Sampai tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 juta hektar lubang tambang belum direklamasi yang terdiri dari perusahaan besar, tambang rakyat, dan 500.000 hektar terindikasi areal tambang tanpa izin. Siap. Lu pernah bayang gak sih? Tiap kali kita nyalain AC, ngecas HP, atau mungkin nyalain lampu, dari mana semua listrik itu berasal? Mayoritas listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, tambang batu bara. Dan ini bukan cuma tentang soal energi. Di film dokumenter Sexy Killers yang digarap oleh Watchdog, mereka menjelaskan bahwa ternyata PLTU itu bukan cuma tentang siapa yang mendapatkan hak atas tambang, tapi juga menjelaskan bahwa ternyata Indonesia ini tuh penuh dengan ketidakadilan, kesenjangan, dan yang terutama adalah hak asasi manusia yang dilanggar. Film dokumenter Sexy Killer ini dapat dirangkum menjadi 3 pertanyaan besar. Yang pertama adalah, sebenarnya siapa sih dalam diantara semua kekacauan ini? Tercatat nama-nama besar seperti Luhut Binsar Panjaitan, Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, bahkan Joko Widodo beserta dengan anak-anaknya. Itu memiliki saham atau mungkin jabatan yang sangat tinggi di perusahaan-perusahaan tambang dan juga PLTU. Dan di sini terjadi sebuah konflik kepentingan yang sangatlah besar. Di satu sisi, PLTU ini seharusnya menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat karena memberikan listrik yang sangatlah besar. Namun pada kenyataannya, PLTU ini justru malah membawa kekacauan dan juga penderitaan rakyat yang sangat besar juga. Dan di sisi lain, para pengusaha, pejabat politik, mereka mendapatkan keuntungan yang sangatlah besar. Mereka dapat berbuat seenaknya dan juga melanggar hukum seenaknya. Di sini terjadi sebuah konflik demokrasi yang sangatlah besar, di mana peraturan hukum itu sangatlah runcing kepada yang bawah, namun sangatlah tumpul pada yang atas. Seperti contohnya adalah regulasi minimum jarak dari PLTU ke pemukiman warga. Di sini semua dilanggar. Banyak contoh-contoh yang sudah ada dalam video dokumenter tersebut dibuktikan bahwa jarak antara PLTU dengan pemukiman warga itu sangat-sangat dekat, dan pemerintah tidak menindaklanjuti apapun terhadap pelanggaran regulasi. Setelah itu muncul pertanyaan kedua, yaitu apakah negara sudah memaksimalkan dalam menjalankan hak dan kewajiban untuk melindungi warga? Jawabannya menurut gua cukup jelas, yaitu tidak. Karena ada beberapa hak yang dilanggar. Contohnya seperti pertama, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman. Hal ini tidak dilaksanakan karena adanya korban jiwa dari ratusan atau puluhan anak kecil yang tenggelam di lubang bekas tambang batu bara. Nah, ketika lubang bekas tambang batu bara itu selesai digunakan, itu akan diisi dengan air yang kedalamannya itu cukup dalam, yaitu sekitar 20 meter. Jadi kalau misal lu jadi pemain NBA, itu udah 10 kali tingginya lu ya. Nah, apa yang terjadi? Ketika anak kecil itu ingin bermain, tentunya mereka tidak melihat tanda gitu, karena beberapa dari mereka bahkan belum bisa membaca karena masih sangat kecil. Nah, kemudian mereka melihat bahwa ada kolam yang mungkin menurut mereka cukup seru, dan pada akhirnya mereka
berenang dan tenggelam di lubang bekas tambang batu bara tersebut. Tidak terjadinya hak ini kemudian dipertegas oleh pernyataan dari gubernur pada daerah tersebut, di mana ia mengatakan bahwa mereka justru salah para korban karena tidak memperhatikan tanda. Namun sekali lagi bahkan ada korban yang belum bisa membaca. Kemudian hak kedua yang terlanggar adalah hak atas kesehatan. Kenapa hal ini terlanggar? Karena banyak sekali korban-korban penyakit pernafasan karena debu dari PLTU. Penyakit pernafasan ini bervariasi, ada dari hal kecil seperti hanya batuk-batuk, kemudian asma, hingga hal-hal yang berat seperti kanker yang bahkan membunuh beberapa orang. Nah, kemudian hak yang ketiga adalah hak atas kesejahteraan. Salah satu contoh yang paling besar adalah seorang petani yang pindah pada daerah tersebut pada tahun 1990. Ia juga pindah ke daerah tersebut karena dipaksa karena rumahnya akan digusur oleh pemerintah. Pada akhirnya ia bertani di situ. Namun setelah adanya tambang batu bara, hasil taniannya menjadi kurang. Dan juga kehidupannya juga menjadi susah karena gunung yang awalnya digunakan untuk sumber air itu dikerok hingga menjadi tambang batu bara. Hasil air menjadi kurang, hasil tanian juga berkurang karena ada lumpur yang menghambat bertani. Selain petani ada juga nelayan dan orang-orang yang hidup di sekitar laut yang menjadi lebih susah kehidupannya karena adanya PLTU Batang, yaitu salah satu proyek dari Jokowi yang ternyata merugikan banyak sekali orang yang di sekitar situ. Lalu bagaimana negara harus bertindak terhadap masalah tambang batu bara di Kalimantan ini? Jawabannya terletak pada tujuan global, yaitu SDGs atau Sustainable Development Goals. Pertama, negara harus wajib membuat institusi atau pemerintahan yang adil sesuai dengan SDG nomor 16. Hukum-hukum harus diimplementasikan tanpa pandang bulu terhadap perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kerusakan melalui tambang batu bara mereka di Kalimantan. Lalu pemerintah harus juga bisa mencegah terjadinya konflik kepentingan. Jika tidak, maka kasus-kasus yang banyak terjadi di video akan lebih menyebar luas. Kebijakan-kebijakan yang harusnya mempertimbangkan kesejahteraan rakyat malah hanya mempertimbangkan kepentingan individu atau kelompok-kelompok tertentu, dan elit-elit tersebut malah tidak dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu yang kedua adalah pemerintah harus bisa menjamin transisi ke energi yang terbarukan, terjangkau, dan berkelanjutan sesuai dengan SDG nomor 7 dan 14. Pemerintah harus segera beralih ke sumber energi selain batu bara seperti yang digarisbawahi dalam video, yaitu sumber energi angin atau panel surya. Bukan hanya malah lebih bergantungan pada sumber energi batu bara yang ongkos sosial dan ongkos kesehatan dibayar oleh masyarakat kita sendiri. Lalu ketiga, pemerintah harus memprioritaskan kesehatan dan pemulihan lingkungan dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan dari tambang batu bara. Hal ini sesuai dengan SDG 3, 14, dan 15. Negara wajib melindungi rakyat dari penyakit yang mengancam kesehatan yang disebabkan oleh tambang batu bara. Dan pemerintah juga harus segera memulihkan keadaan lingkungan yang sudah rusak akibat tambang-tambang batu bara di Kalimantan. Bukan hanya meninggalkan begitu saja dan memanggilnya sebagai kolam hantu. Pada akhirnya, kita semua harus bertanya ke diri kita masing-masing.
bagaimana kita bisa berdampak? Jawabannya mudah, mulailah dari hal kecil.